kita gagal dan lain sebagainya. Tetapi hingga saat ini segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, terutama di lingkungan gereja yang kita cintai ini, semuanya bisa terselesaikan berkat bimbingan dan penyertaan Kristus, Sang Kepala Gereja, dengan bantuan Roh Kudus-Nya. Sebagaimana janji Yesus kepada Petrus, alam maut tidak akan menguasainya. Maka sebagai orang beriman kita yakin dan percaya bahwa segala persoalan, segala kelemahan, masalah, pergolakan dalam kehidupan iman kita, Kristus akan tetap membuka jalan bagi kita untuk tetap teguh dalam iman kita. Kristus telah memanggil kita, maka Ia akan tetap setia menyertai kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Petrus dan Paulus, kita juga adalah orang-orang yang lemah, sederhana. Kristus tidak pernah memilih orang yang sempurna, melainkan orang yang mau dibentuk oleh rahmat-Nya untuk tetap setia dalam iman kita, setia melaksanakan panggilan dan pelayanan kita dengan cara kita masing-masing. Dengan begitu, rahmat-Nya selalu bekerja dalam hidup kita, dan orang lain juga bisa melihat dan merasakan kehadiran Kristus dalam diri kita, dalam kehidupan kita masing-masing, terutama dalam komunitas, lingkungan, kelompok, organisasi kita masing-masing. Setia itu mahal, setia itu sulit, tetapi tidak setia itu fatal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tetap persatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon bagi bangsa-bangsa. Ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam pola hidup mereka. Marilah kita mohon bagi saudara-saudara kami yang di daerah terpencil. Ya Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani. Ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Mari pada kesempatan ini Bersama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salve bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Maluku Barat Daya, yang kami hormati Komandan Kodim 1511 Pulau Moa atau yang mewakili Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Barat Daya atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Barat Daya atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya bersama staf, Kepala Bagian Kesra atau yang mewakili Ketua Klasis Leti Mawalako, Pastor Vikaris Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya, Ketua Dewan Pastoral Paroki serta pengurus, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya, dan yang kami banggakan, saudara-saudara pengurus Angkatan Muda Cabang Eliora, saudara-saudara pengurus remaja masjid, ketua-ketua rukun, kelompok kategorial, serta seluruh umat beriman dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan anugerahnya, malam ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat untuk merayakan hari ulang tahun ke-15 Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Malam ini kita mengenang 15 tahun perjalanan iman, mengucap syukur atas segala berkat dan mempererat persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Dengan sukacita, saya, Ita Rumah Lewang, dan saya, Weli Rumfaan, akan memandu rangkaian acara seremonial di malam ini sampai selesai. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Picel Lambere kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, kawelo. Yang terhormat Bupati Maluku Barat Daya, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya, yang kami hormati para tokoh agama, yang kami sapa dengan penuh kasih Ketua Klasis atau yang mewakili, Ketua MUI atau yang mewakili, Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya, yang kami hormati dan kami kasihi rekan-rekan badan pengurus Angkatan Muda yang sempat hadir pada malam hari ini, remaja masjid, OMK, dan kelompok-kelompok kategorial pada lingkup Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya yang kami cintai. Pertama-tama kami menyampaikan
dan mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, perlindungan dan penyertaannya, sehingga pada hari ini tanggal 29 Juni 2026 perjalanan Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya yang awalnya berkedudukan di Kisar dan telah dipindahkan beberapa tahun yang lalu secara resmi oleh Keuskupan Amoina dan juga disaksikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini genap berusia 15 tahun. Memang perjalanan 15 tahun, kalau mau dibilang bahwa masih belia. Tetapi kita sungguh menyadari bahwa perjalanan peradaban keimanan Katolik di Maluku Barat Daya telah ada jauh sebelumnya. Dan secara resmi baru berjalan di Maluku Barat Daya 15 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain yang dapat kita sampaikan selain ucapan rasa syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan Tuhan untuk kita. Dan oleh sebab itu, yang terhormat Bapak Bupati bersama dengan tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan, perkenankanlah saya untuk melaporkan secara singkat pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Paroki Santo Petrus Paulus Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve. Calvedo. Sebelum saya membacakan sambutan ini, kami menyampaikan permohonan maaf karena saat ini kepala kantor tidak berada di tempat karena ada tugas kedinasan, sehingga saya diberikan wewenang untuk membacakan sambutan beliau. Yang terhormat Bupati Maluku Barat Daya, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang kami hormati Bapak Asisten Tua, yang kami hormati Pastor Paroki dan para Pastor Vikaris Paroki Santo Petrus Paulus Kabupaten Maluku Barat Daya, pejabat eselon 4 pada lingkup Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Ketua Klasi Slemola, Ketua MUI, Ketua API, Ketua AMGPM Kaliora, Ketua Remaja Masjid Nurul Imam Kalido, serta yang kami kasihi dan kami banggakan, seluruh umat Katolik Paroki Santo Petrus dan Paulus Kabupaten Maluku Barat Daya yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas setia rahmat-Nya pada hari yang penuh sukacita ini, kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri syukur perayaan hari ulang tahun ke-15 Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, usia 15 tahun bagi sebuah paroki adalah perjalanan kesiaraan iman yang luar biasa. Angka ini mencerminkan kedewasaan, keteguhan, dan dedikasi yang tinggi
dari seluruh umat bersama para pastor dan dewan paroki yang telah bahu-membahu membangun fondasi rohani di bumi Kaluido ini. Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh umat Katolik di paroki ini. Perayaan ulang tahun kali ini mengusung tema yang sangat indah dan mendalam, yaitu satu hati, satu kasih, dan satu misi. Tema ini bukan sekedar pemanis kata, melainkan sebuah panggilan dan komitmen bersama yang harus diwujud nyatakan. Satu hati mengajak umat untuk senantiasa menjaga persatuan, meredam egoisme, dan menyatukan tekad di dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat di tengah kemajemukan. Kesatuan hati adalah modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve. Pertama-tama permohonan maaf atas ketidakhadiran pastor paroki. Beliau telah mengirimkan sambutan kepada kami untuk dibawakan pada malam hari ini. Yang terhormat Bupati Maluku Barat Daya, yang kami hormati Kapolres MBD atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Kodim 1511 Pulau Moa atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri MBD atau yang mewakili, yang kami hormati Kakanmenak Wilayah MBD atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Klasis Leti Mualakor, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang kami hormati AMGPM Jemaat Eliora, Remaja Masjid Nurul Iman Kaluido, yang kami hormati Ketua DPP bersama Badan Pengurus,
ketua-ketua rukun bersama badan pengurus, yang kami hormati Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun Paroki Santo Petrus Paulus, dan yang kami hormati dan kami kasihi seluruh umat Paroki Santo Petrus Paulus MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan tuntunannya. Kita semua boleh berkumpul dan bersukacita bersama dalam perayaan syukur Hari Ulang Tahun ke-15 Paroki Santo Petrus Paulus MPD ini. Usia yang ke-15 tahun masih sangat muda. Nama yang kita pilih sebagai pelindung paroki kita bukanlah suatu kebetulan. Petrus dan Paulus. Petrus sang batu karang, manusia yang jatuh bangun, pernah menyangkal Yesus, tapi akhirnya setia sampai wafat demi Kristus. Paulus sang pewarta, dari penganiaya kemudian menjadi rasul yang berjalan mewartakan Injil sampai ke ujung dunia. Dua karakter yang berbeda ini tapi disatukan dalam satu tujuan yang sama. Tema perayaan kita pada malam hari ini diambil dari Filipi bab 2 ayat 2, satu hati, satu kasih, satu misi. Satu hati, 15 tahun ini kita sudah melewati banyak hal. Ada masa pembangunan gereja, kita pernah menghadapi masa pandemi yang memisahkan kita di rumah masing-masing. Ada sukacita baptis, ada komuni pertama, ada pernikahan, ada juga air mata karena berduka. Tapi sekarang kita masih di sini, satu atap, satu nama paroki, Petrus dan Paulus. Satu hati artinya kita mau menaruh kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Kita semua adalah satu tubuh, maka mari kita satu hati dalam membangun paroki yang sama-sama kita cintai ini. Satu kasih. Kasih bukan hanya sebuah slogan. Kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka sebagai satu keluarga besar, kita diminta untuk saling berbagi kasih kepada sesama, siapapun dia. 15 tahun paroki ini bertumbuh karena ada kasih yang nyata dari kita semua. Mari kita jaga api kasih itu. Satu misi. Misi bukan acara paling megah di keuskupan atau di paroki kita tercinta ini. Misi kita adalah membangun kekeluargaan, keakraban, kebersamaan, dan hubungan toleransi yang baik dengan siapapun. Mulai dari keluarga kita sendiri, dalam lingkungan tempat tinggal kita, dalam komunitas, dalam gereja dan masyarakat, agar selalu tercipta keharmonisan dan kekeluargaan antar kita semua. Akhir kata, sebagai pastor paroki dan para pastor vikaris yang berkarya di paroki ini, saya mengucapkan terima kasih secara khusus. Pertama, kepada panitia penyelenggara Hari Ulang Tahun Paroki yang sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mensukseskan perayaan syukur ini. Yang kedua, kepada DPP dan semua pengurus yang membantu panitia dalam memperlancar kegiatan dimaksud. Ketiga, kepada para donatur dan benefaktor yang dengan caranya masing-masing telah mengorbankan waktu, tenaga dan materi untuk kegiatan dimaksud. Dan yang keempat, kepada seluruh umat paroki yang sudah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan dimaksud, mulai dari kegiatan perlombaan sampai pada perayaan puncak malam hari ini. Akhir kata, semoga teladan Santo Petrus dan Paulus selalu kita hidupi dalam karya pelayanan dan pewartaan kita dimanapun kita berada, terutama dalam membangun paroki kita yang sama-sama kita cintai ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salve. Yang tak kalah menarik untuk kita nikmati bersama. Mari kita saksikan penampilan kedua yang sudah disiapkan.
kami persilakan Bupati Maluku Barat Daya untuk memberikan sambutan dan harapan bagi paroki yang kita cintai. Pada yang terhormat Bapak Benjamin Thomas Noak SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve. Calvedo. Biasa saya pakai teks, tapi hari ini kita siap dan kita baca juga daripada bicara sabar. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya hadir bersama kita hari ini dan di 1511 Pulomo atau yang diwakili oleh Pasilok Kodim 1511. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Kasih Intel Jaksa Negeri. Kapolres Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Kasaserse Polres Maluku Barat Daya. Yang saya hormati dan saya kasihi Kepala Kantor Agama Kabupaten Maluku Barat Daya atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya kasihi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atau yang mewakili, diwakili oleh ST1 Sekta. Yang saya hormati dan saya kasihi Pak Pastor bersama seluruh jajaran pengurusan umat Katolik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang saya hormati dan saya kasihi Ketua Panitia bersama teman-teman panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara malam ini bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati dan saya kasihi pimpinan umat beragama Kabupaten Maluku Barat Daya, mungkin Ketua Klasis atau yang mewakili Imam Masjid, Ketua MUI, Remaja Masjid, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Ikatan Pendeta. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu umat Katolik dan undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini yang saya kasihi dan saya banggakan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, patutlah kita tidak henti-henti menaikkan puji dan syukur padanya, karena hanya atas perkenan Tuhan, hanya atas kasih Tuhan, kita masih boleh hidup sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan malam hari ini kita juga dalam suasana kebatinan penuh sukacita dalam menyambut hari ulang tahun ini. Tadi Pak Pastor sudah bilang bahwa umurnya baru 15 tahun. Merayakan ulang tahun bukan sekedar menghitung hari, menghitung tahun. Tetapi ini adalah momentum untuk kita menengok kembali perjalanan iman kita. Mensyukuri segala dinamika perkembangan umat, serta mengapresiasi kerja keras seluruh umat Katolik, pengurus dan rekan-rekan dan para pendahulu yang telah meletakkan dasar iman yang kokoh di tempat ini. Seperti figur Santo Petrus dan Paulus yang menjadi pelindung paroki ini. Seorang rasul yang berani, setia, dan menjadi batu karang tempat gereja dibangun. Saya berharap seluruh umat paroki Santo Petrus Paulus mampu menjadi batu-batu hidup yang kokoh dalam iman, persaudaraan, dan menjaga persatuan. Pemerintah daerah senantiasa memandang gereja dan lembaga keagamaan sebagai mitra strategis dalam membangun. Pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal jika hanya fokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur. Kita butuh pembangunan mental, spiritual, dan moral. Disinilah peran penting paroki Santo Petrus Paulus
yaitu ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembinaan karakter, santun, dan peduli sesama. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh umat Katolik Paroki Santo Petrus Paulus atas kontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama dan atas kontribusi dalam mendukung seluruh program pemerintah daerah, mulai bukan hanya pada saat ini, tapi mulai dari proses politik yang saya jalani. Saya didukung penuh oleh umat Katolik Maluku Barat Daya. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat saya berikan kepada umat Katolik di Maluku Barat Daya. Hanya ucapan terima kasih dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, agar umat Katolik terus rukun dan bersatu, membangun kebersamaan, membangun iman di Maluku Barat Daya, menjadi berkat bagi sesama umat manusia. Memasuki usia yang baru ini, tantangan zaman semakin kompleks. Saya mengajak Paroki Santo Petrus Paulus untuk terus berjalan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda Katolik, agar mereka menjadi garam dan terang yang membawa dampak positif bagi kemajuan daerah ini. Mari kita terus rawat toleransi, perkuat gotong royong, dan bergandengan tangan dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Maluku Barat Daya yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Mengakhiri sambutan ini, atas nama pribadi, keluarga, dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 kepada seluruh umat Katolik Santo Petrus Paulus. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kerja pastoral, memberkati seluruh kita, dan menuntun langkah kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve Calvero. Kami hormati selanjutnya kita saksikan persembahan tarian dari anak-anak sekang.
Kami persilakan Bapak Pastor memberikan kepada Bapak Bupati Maluku Barat Daya. Potongan kue yang kedua kami berikan kepada Bapak Dandim atau yang mewakili. Potongan ketiga diberikan kepada Bapak Kapolres atau yang mewakili. Selanjutnya Bapak Kejari atau yang mewakili.